Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai unit 7 yaitu melakukan debugging. Sebelumnya perkenalkan nama saya Prilira Aprilia Muminah dari kelas 12 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian debugging. Nah, debugging adalah proses untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode perangkat lunak. Debugging merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak. Tujuan debugging yaitu menemukan penyebab kesalahan pengkodean, mencegah masalah fungsi perangkat lunak, meningkatkan kinerja perangkat lunak, memastikan program dapat berjalan dengan lancar dan bebas dari kesalahan. Nah, lalu kesimpulan dari unit 7 ini yaitu debugging adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam program. Dengan memahami cara kerja kompiler, menggunakan IDE dengan baik, dan menerapkan teknik debugging yang efektif, programmer dapat memastikan program mereka berjalan dengan baik dan bebas dari bug. ID Integrated Development Environment dalam pemrograman. ID adalah perangkat lunak yang menyediakan alat untuk menulis, mengkompilasi, dan mendebug program. Komponen utama ID yaitu 1. Editor untuk menulis kode program, 2. Compiler untuk mengubah kode sumber menjadi bahasa mesin, 3. Builder untuk menggabungkan berbagai bagian kode menjadi satu program yang dapat dieksekusi, 4. Debugger untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam pemrograman. 2. Proses debugging menjalankan proses komplikasi dan build di program dikomplikasi untuk memeriksa kesalahan sintaks. Jika berhasil, pemrograman dibangun dan dieksekusi. Jika terjadi kesalahan, debugging dilakukan untuk memperbaiki error. Perkenalkan, nama saya Karun Narfawidia Kanwana Putri dari kelas 12 PPLG 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya, yaitu pengetahuan yang dilakukan dalam debugging. Nah, saya akan menjelaskan bagian prosedur komplikasi bahasa pemrograman. Komplikasi adalah proses penerjemahan kode program dari bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dieksekusi oleh komputer. Proses ini dibagi menjadi dua tahap utama. Yang pertama adalah tahap analisis atau front end. Nah, di dalam ini ada beberapa analisis, yaitu analisis leksikal atau pemecahan teks program menjadi token-token seperti variabel, operator, dan konstanta. Yang kedua ada analisis sintaks. Analisis ini memeriksa struktur kode berdasarkan aturan bahasa program. Lalu ada juga analisis sematik. Analisis ini menentukan validasi dan makna kode yang ditulis. Lalu tahap kedua ada tahap sintesis atau backend. Di dalam itu ada pembangkit kode antar. Nah, hal tersebut membuat representasi kode yang lebih mudah dioptimasi. Yang kedua ada optimasi kode, menyederhanakan kode agar lebih efisien. Lalu ada pembangkit kode objek, menghasilkan kode dari akhir yang dapat dijalankan oleh mesin. Kemudian, memahami kriteria eksekusi aplikasi. Pastikan tidak ada kesalahan sintaks, tulis kode dengan aturan bahasa pemrograman yang benar. Dan pastikan tidak ada kesalahan logika, juga pastikan kode memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemudian, menemukan kesalahan dalam kode atau error handling. Pertama, ID akan menunjukkan letak kesalahan. Contoh kesalahan umum yaitu incompatible types, misalnya memberikan nilai string ke variabel integer. Syntax error, kesalahan penulisan dalam kode, dan runtime error, kesalahan yang hanya muncul saat program dijalankan seperti pembagian dengan nol. Menganalisis dan memperbaiki kesalahan. Pertama, baca pesan error. Membaca pesan yang diberikan oleh ID akan memahami jenis kesalahan. Kedua, telusuri eksekusi program, menggunakan debugger atau melihat aliran program dan nilai variabel. 3. Memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan berdasarkan analisis yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu uji kembali program. Menjalankan ulang program untuk memastikan tidak ada kesalahan lain.
Perkenalkan, nama saya Jawa Riabati. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rahma. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik dan tips debugging yang efektif. Yang pertama yaitu gunakan debugger dalam IDE. Memanfaatkan fitur breakpoints dan step-by-step execution untuk menemukan letak error. Yang kedua, gunakan print statement. Mencetak nilai variabel di titik-titik penting untuk melihat apakah ada kesalahan dalam alur program. Yang ketiga yaitu periksa logika program. Pastikan algoritma dan perhitungan dalam program sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat yaitu pelajari pesan error dengan cermat. Pesan error seringkali menunjukkan letak dan jenis kesalahan sehingga membantu dalam memperbaiki bug. Yang kelima yaitu jangan panik dan coba bertahap. Debugging adalah bagian dalam proses pemrograman yang memerlukan ketelitian dan ketekunan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.